Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mbak, saya Ardiana. Saya ahli gizi yang sedang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Dengan Rima, Bu. Oh, Mbak Rina ya. Kalau boleh saya tahu, Mbak ini ada hal apa yang mau dikonsultasikan? Begini Mbak, saya kesini disuruh dokter untuk langsung berkonsultasi ke ahli gizinya. Oh, begitu ya Mbak. Boleh saya lihat rujukan dokternya Mbak? Boleh, ini Bu. Sebentar ya Mbak. Baik Bu. Jadi Mbak, berdasarkan hasil rujukan dari dokter dan data-datanya, Mbak ini didiagnosis medis penyakit jantung koroner. Apakah Mbak tahu apa itu penyakit jantung koroner? Tahu sih Bu, tapi belum begitu paham. Begitu ya Mbak. Begini biar saya jelaskan sedikit dulu ya Mbak. Jadi penyakit jantung koroner itu terjadi karena sirkulasi darah di pembuluh darah jantung Mbak tidak normal karena adanya hambatan pada pembuluh darah sehingga pengangkutan oksigen dan makanan di dalam tubuh juga terhambat Mbak. Oleh karena itu tujuan konseling pada hari ini bertujuan untuk mendiskusikan untuk mengubah pola makan mengikuti anjuran makan untuk mencegah dan mengatasi sumbatan pada jantung. Proses konseling ini akan berlangsung sekitar 15 menitan, Mbak. Saya berharap Mbak Rina bisa bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling ini. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia Mbak. Oke. Sebelumnya, apakah Mbak sudah mengukur tinggi dan berat badan? Iya Ibu, sudah. Berat saya 70 kilo dan tinggi saya 155 cm. Baik, berdasarkan berat badan Mbak ini tergolong lebih atau obesitas ya Mbak? Kalau berlebihan bagaimana ya Ibu? Kalau berlebihan itu bisa menyebabkan beberapa penyakit sih Mbak, seperti hipertensi yaitu tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus yaitu tingginya kadar gula dalam darah. Terus ada juga jantung ini juga termasuk Mbak. Kalau boleh saya tahu, Mbak ini rumahnya di mana ya? Di Pamekasan Ibu. Oh, Pamekasan. Oh iya Mbak, kalau boleh saya tahu, apakah ada keluarga Mbak yang menderita penyakit jantung koroner seperti Mbak? Oh iya ada Ibu. Kebetulan bapak saya. Begitu ya Mbak. Oh iya, apakah Mbak ada suka sekali masak satu makanan atau makanan yang tidak Mbak suka atau alergi? Enggak Mbak? Ada Ibu. Saya suka sekali gorengan, daging merah, dan saya juga suka sekali minum kopi setiap pagi. Saya juga nggak suka sayur, Mbak. Dan saya juga suka makan durian. Dan saya juga suka minuman manis-manis. Oh, seperti itu ya Mbak. Kenapa Mbak tidak suka makan sayur dan buah? Sayur kan sehat Mbak. Menurut saya, sayur itu pahit, Bu. Dan saya juga pernah makan sayur tuh. Terus ada ulatnya. Oh, seperti itu ya Mbak. Iya, saya mengerti. Kalau minuman manis, apa ada yang Mbak suka lagi? Ada sih, Bu. Lumayan suka sih. Untuk minumannya ini apa ya Mbak? Boba, Bu. Oh, boba ya.
Baik Mbak, mohon ditunggu sebentar. Saya akan menghitung kebutuhan gizi Mbak dulu. Dan Mbak bisa baca-bacain dulu. Baik, Ibu. Mbak, maaf sudah membuat Mbak menunggu. Begini Mbak, setelah saya hitung, apa yang dimakan Mbak kemarin itu sudah melebihi kebutuhan asupan. Eh, karena Mbak sering makan gorengan, tidak makan sayur, dan jarang mengkonsumsi buah. Oh, begitu ya, Ibu. Apakah itu buruk bagi saya ya, Ibu? Kalau Mbak selalu seperti ini, maka penyakit Mbak akan terus berlanjut sih. Kalau Mbak bersedia, saya akan membantu. Bagaimana Mbak? Iya, Ibu, saya mau, Bu. Apakah yang saya harus lakukan ya, Ibu? Jadi begini Mbak, Mbak hanya mengikuti diet yang saya anjurkan. Mbak bisa mengurangi makanan gorengan, Mbak juga harus memulai makan sayur dan buah-buahan, Mbak juga harus mengurangi makanan gula berlebihan, dan minum bobanya juga dibatasi ya Mbak. Dan durian Mbak juga dikurangin ya, karena menurut hasil rekal, Mbak suka makan durian ya. Dikurangin ya Mbak. Baik, Ibu. Wah, banyak ya, Bu. Ada lagi nggak, Bu, yang harus saya baca? Ada Mbak, daging dan kuning telur. Hindari dulu ya Mbak. Apakah yang saya sampaikan sudah paham Mbak? Iya, Ibu, saya paham. Untuk sayurnya saya makan sayur apa ya, Bu? Begini Mbak, Mbak bisa cari resep untuk membuat nugget sayur Mbak. Mbak juga bisa sayurnya campurkan ke nuggetnya kalau Mbak tidak terlalu suka sayur. Kalau buah, Bu? Kalau buah, Mbak bisa memodifikasi menjadi puding buah. Tetapi gulanya jangan berlebihan ya, Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Baik, saya paham. Berarti saya harus mengurangi gorengan, gula. Saya juga harus menyukai buah dan sayur ya, Bu. Benar, Mbak. Kalau masih ada yang belum dipahami, Mbak bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di sini ya, Mbak. Berarti kertas ini untuk saya ya, Mbak. Iya, Mbak. Karena 2 minggu mendatang akan dilakukan konseling lagi, Mbak. Dan konseling hari ini sudah selesai. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya, Mbak. Baik, Ibu. Saya nanti akan datang lagi. Terima kasih ya, Ibu. Iya, sama-sama, Mbak.